berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dengan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi anak-anak, kita minggu kemarin udah selesai bab 5 ya, tentang hadis menuntut ilmu. Ada yang masih ingat hadisnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sudah Pak? Ya. Sekarang kita lanjut ke materi bab ke-6, yaitu bab pantang menyerah. Pantang menyerah. Kayak Persib ya Pak, pantang menyerah ya Pak. Pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Dalam kelas. Pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Bentar, Bapak tulis hadisnya dulu. Di sini ada hadis tadi di bab 6 yang mana man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu thoriqan ilal jannah. Oke, ada yang mau membaca? Kelas Pak. Mbak Bermaina baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kalorikan Yaltamisu bil ilma sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Ya, artinya siapa saja yang berjalan menuju ilmu, maka dia seperti menuju jalan ke surga. Dalam kandungan hadis ini mengandung 4 unsur yang bisa kita pelajari. Yang pertama, menuntut ilmu adalah ibadah. Oke. Kita sering mendengar
ibadah yang sering kita dengar, misal mendengarkan ibadah kita seakan-akan Melakukan sholat. ya melakukan sholat, tapi ternyata menuntut ilmu itu juga ibadah. Yang kedua adalah ilmu menuju jalan ke surga. Harus mati dulu berarti Pak. Nah, Menurut suku sendiri Pak, nggak memperhatikan. ya, ilmu menuju jalan ke surga. Dalam artian, insya Allah kita kalau sering menuntut ilmu, insya Allah kita akan masuk surga. Kita tarik yang ketiga ialah ilmu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa ilmu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat? Ada yang tahu? Pak tahu nggak? Nggak tahu. Mas Ijan? Karena bisa membutuhkan orang lain Pak. Kurang tepat. Bisa menipu Pak. Enggak. Ada yang tahu? Ilmu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisa korupsi yang banyak. Enggak. Enggak. Mungkin itu termasuk ke dalam penyelewengan kekuasaan atau kita tahu kan ilmu tentang misal itu kan korupsi kekuasaan, karena kita tahu celahnya kita menggunakannya ke hal-hal yang tidak baik. Jadi itu juga termasuk ilmu ya Pak? Dunia dan akhirat itu memakainya ke dalam suatu hal yang baik gitu. Oh, soal yang baik. Ya. Kalau mengucap tahlil Pak. Oh, nggak boleh itu. Kalau menghujat ulil, Nggak boleh, nggak boleh. Oke, kebahagiaan dunia dan akhirat intinya kita tahu lah perbedaan orang yang berilmu dan tidak, karena biasanya derajat orang yang berilmu lebih tinggi. Yang keempat, kesungguhan dalam ilmu sangat dihargai. Ada yang tahu maksud kesungguhan dalam ilmu sangat dihargai? Ilmu sangat penting Pak. Bisa main rahasia-rahasiaan Pak. Kalau Pak. Dari tim musika. Ya, ada yang lain? Tahu Pak. Dicium kakinya Pak. Intinya strata sosial orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu sudah beda lah. Jadi kesimpulannya dari hadis tersebut mengandung 4 makna. Yang pertama, ada yang bisa baca, Mbak? Menuntut ilmu adalah ibadah. Ya, yang
Yang keempat, Mas. Kesungguhan dalam ilmu sangat dihargai. Ya. Jadi bisa kita simpulkan orang ada yang bisa menyimpulkan coba dari penjelasan materi tersebut? Nggak ada. Gak ada. Ada yang bisa gak? Bukan sendiri, Pak. Hadisnya belum diterjemahinnya, Pak. Oh iya. Aduh, Bapak lupa ini. Pantas saya kok kayak kurang masuk, Pak. Tadi udah, tapi cuma disebutin doang kan? Oh, Ya. diartiin dulu, Pak. Bukan kayak nyimak, Pak. Saya nih masih nulis, Pak. Oh, Gak iya. tahu artinya, Pak. Saya tulis dulu ya. Dikte bisa, Pak, mungkin, Pak. Sanatnya gimana, Pak? Bacakan aja Pak. Apa? Kita bacakan saja ya. Arti hadisnya tadi. Barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maka dia akan digampangkan jalannya menuju surga. Jalannya dicor apa di aspal? Pakai tage ya, Pak, itu ya, Pak. Pakai tanda itu. Tanda. Oke, sekian materi dari Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bisa ini terakhir pimpin doa penutup ketua kelas Bisa. Yes, Pak. Izaz. Doa penutup ya. Baik, kita untuk pembelajaran hari ini baca doa. Kurang lebihnya mohon